Oke, halo semuanya. Selamat pagi, siang, malam, sore, atau kapanpun itu kalian menonton video ini. Hari ini kita akan menjelajahi suatu konsep matematika yang memiliki peran sentral dalam dunia ilmu komputer. Mari kita membuka pintu ke alam aljabar boolean, sebuah cabang matematika yang mengeksplorasi logika biner, di mana segala sesuatu dapat direpresentasikan sebagai benar yaitu satu atau salah yaitu nol. Mari kita mulai videonya atau presentasi atau slide-nya. Pendahuluan. Aljabar boolean memiliki peranan penting dalam pengembangan sirkuit elektronik, pemrograman komputer, dan bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Pada dasarnya, konsep ini membantu kita memahami dan mengoperasikan logika dalam bentuk digital. Melalui perjalanan singkat kita hari ini, kita akan memahami dasar-dasar aljabar boolean, simbol-simbol yang digunakan, dan bagaimana konsep ini diterapkan dalam pembuatan sirkuit elektronik modern. Mari kita mulai perjalanan kita ke dalam dunia logika biner yang menarik ini. Dasar aljabar boolean. Dalam menjelajahi aljabar boolean, kita harus memahami dasar-dasar konsep ini. Aljabar boolean berkaitan dengan logika biner yang beroperasi dengan dua nilai, benar yaitu 1 dan salah yaitu 0. Di dalam aljabar boolean, kita bekerja dengan operator dasar seperti AND, OR, dan NOT. Contoh yang sederhana dapat membantu kita memahami operasi ini, misalnya ketika kita menggunakan operator AND pada dua nilai A dan B. Hasilnya adalah benar hanya jika kedua nilai tersebut benar. Operasi OR menghasilkan benar jika setidaknya satu dari kedua nilai tersebut benar. Sementara itu, operasi NOT digunakan untuk membalik nilai, sehingga jika suatu nilai adalah benar, NOT dari nilai tersebut adalah salah, dan sebaliknya. Dengan pemahaman dasar ini, kita dapat membangun fondasi untuk eksplorasi lebih lanjut ke dalam aljabar boolean. Mari kita lihat beberapa contoh untuk membantu menggambarkan konsep ini lebih jelas. Simbol-simbol aljabar boolean. Konsep aljabar boolean diperkaya dengan simbol-simbol khas yang memudahkan representasi ekspresi. Mari kita lihat beberapa simbol yang umum digunakan. 1. Operator N, yaitu titik. Simbol titik digunakan untuk merepresentasikan operasi N. Misalnya, A titik B berarti ANB. 2. Operator OR, yaitu plus atau tambah. Simbol tambah digunakan untuk merepresentasikan operasi OR. Sebagai contoh, A tambah B berarti A OR B. Yang ketiga, operator NOT, yaitu tilde. Simbol tilde digunakan untuk merepresentasikan operasi NOT. Jadi, tilde A berarti NOT A. Dengan menggunakan simbol-simbol ini, kita dapat menyusun ekspresi boolean dengan lebih ringkas. Hal ini sangat berguna saat kita bekerja dengan ekspresi yang lebih kompleks. Dan simbol-simbol ini memberikan fondasi untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang logika boolean. Mari kita lihat contoh penggunaan simbol-simbol ini pada ekspresi boolean dalam langkah-langkah berikutnya. Tabel kebenaran atau truth table. Tabel kebenaran dalam aljabar boolean penting untuk memahami bagaimana input yang berbeda dapat menghasilkan output dalam aljabar boolean. Untuk membantu kita visualisasi ini, kita menggunakan alat yang disebut tabel kebenaran atau truth table. Tabel kebenaran adalah tabel yang menunjukkan semua kombinasi input mungkin dan hasil output yang sesuai. Ini membantu kita memahami bagaimana setiap kombinasi input mempengaruhi hasil ekspresi boolean. Contoh sederhana untuk operasi N. Dalam contoh ini, kita dapat melihat bahwa hasil A dan B hanya benar yaitu 1
ketika kedua nilai A dan B benar yaitu 1. Truth table membantu kita melihat pola-pola seperti ini, memudahkan kita memahami operasi aljabar boolean secara lebih terperinci. Mari kita terus menjelajahi dan menerapkan konsep ini dalam konteks yang lebih nyata pada langkah-langkah berikutnya. Aplikasi awal aljabar boolean. Dalam melanjutkan pemahaman kita tentang aljabar boolean, mari terapkan konsep ini dalam dunia nyata, khususnya dalam pembuatan sirkuit elektronik. Aljabar boolean membentuk dasar untuk merancang pintu logika, yang merupakan elemen utama dalam pembuatan sirkuit. Pintu logika AND. Operasi AND digunakan dalam pembuatan pintu logika AND. Pintu ini hanya menghasilkan keluaran benar yaitu 1 jika kedua inputnya benar yaitu 1. Bentuk dari pintu logika AND yaitu keluaran sama dengan A AND B. Pintu logika OR. Operasi OR diterapkan dalam pintu logika OR, menghasilkan keluaran benar yaitu 1 jika setidaknya satu inputnya benar yaitu 1. Bentuk dari pintu logika OR yaitu keluaran sama dengan A OR B. Lalu selanjutnya ada pintu logika NOT. Pintu logika NOT digunakan untuk membalik nilai inputnya. Jika inputnya benar yaitu 1, pintu NOT akan mengeluarkan keluaran salah yaitu 0 dan sebaliknya. Bentuk pintu logika NOT yaitu keluaran sama dengan NOT A. Melalui contoh ini, kita dapat melihat bagaimana konsep aljabar boolean diimplementasikan secara fisik untuk menciptakan dasar dari berbagai perangkat elektronik yang kita gunakan sehari-hari. Kombinasi dari pintu-pintu logika ini membuka jalan menuju desain sirkuit yang lebih kompleks dan fungsional. Mari kita teruskan perjalanan kita melalui dunia aljabar boolean dengan menjelajahi teorema dasar pada langkah-langkah berikutnya. Kesimpulan. Dengan memahami dasar-dasar aljabar boolean dan aplikasinya dalam pembuatan sirkuit elektronik, kita telah membuka pintu ke dunia logika biner yang sangat penting dalam ilmu komputer. Mari kita tinjau kembali poin-poin kunci yang telah kita bahas. Yang pertama ada dasar aljabar boolean, yaitu logika biner dengan nilai benar yaitu 1 dan salah yaitu 0. Lalu operator dasarnya AND, OR, dan NOT. Yang kedua ada simbol-simbol aljabar boolean. Simbol-simbol seperti titik yaitu AND, tambah yaitu OR, dan tilde yaitu NOT, memudahkan representasi ekspresi. Yang ketiga ada tabel kebenaran. Truth table membantu memvisualisasikan hasil dari berbagai kombinasi input. Yang keempat ada aplikasi awal. Penerapan dalam pintu logika AND, OR, dan NOT dalam pembuatan sirkuit elektronik. Dengan dasar ini, kita siap melangkah lebih jauh ke dalam dunia aljabar boolean dengan menjelajahi teorema dasar pada subbab berikutnya. Mari kita lanjutkan perjalanan kita dalam memahami konsep yang lebih mendalam. Baiklah, saya rasa cukup sekian untuk materi pada subbab kali ini. Kita akan membahas materinya lebih lanjut di subbab-subbab berikutnya. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.